Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dipertemukan kembali di acara yang membahas tentang kesehatan, dan khusus di hari ini kita akan membahas tentang kesehatan gigi, yakni bahasanya adalah memperbaiki penampilan gigi. Nah, ini sangat subjektif sekali sih menurut saya ya. Karena kebutuhan masing-masing. Ada yang merasa bahwa saya nggak masalah terhadap gigi saya, namun ada juga ketika hal ini berkaitan dengan tes masuk ya dalam sebuah institusi militer, ini biasanya memang menjadi syarat begitu. Nah, kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada beliau, Dr. Gigi Tribo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ya, penampilan gigi ya. Memang terkadang ketika sekarang ini sudah sangat lumrah, semua banyak orang menggunakan istilahnya bekel itu ya. Bekel itu, dan kemudian terkadang tidak begitu bermasalah, tapi justru ketika sudah pakai bekel seakan-akan dia percaya diri. Jadi nggak begitu signifikan sebenarnya untuk merubah penampilan dia, karena hanya majunya hanya sedikit gitulah gitu. Tapi memang ketika ini ada hubungannya dengan masuk syarat TNI atau kepolisian, itu ternyata ada ya, dokter? Iya. Mungkin bisa disampaikan, dokter. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar, pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu lagi di forum klinik kita. Dan kali ini kembali saya berangkat dari kasus yang ada, gitu. Artinya apa? Kebetulan akhir-akhir ini juga banyak kasus-kasus yang berkenaan dengan hal yang kita bicarakan siang hari ini, utamanya tentang perbaikan penampilan. Perbaikan penampilan seperti tadi Mas Rudi disampaikan tadi, utamanya bagi orang yang masuk ke institusi tertentu. Masuk institusi tertentu termasuk juga Polri, TNI, kemudian ada juga pelayaran biasanya, termasuk yang PR begitu ya, jadi? Ya, betul. Public relation, orang-orang yang di front office lah pokoknya. Seperti itu, termasuk juga yang mau magang ke Jepang misalnya, atau tempat negara lain yang memang mempersyaratkan seperti itu. Ya, utamanya untuk yang TNI Polri misalnya ya, termasuk juga yang pelayaran, barangkali orang yang memang nanti di front office mungkin atau di perhotelan ya. Banyak di antara orang-orang yang memang sebetulnya sudah mau mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri jauh-jauh sebelumnya, barangkali sejak belum SMA itu sudah berencana saya nanti mau masuk ke sana. Akan tetapi sayangnya persiapan itu hanya persiapan fisik yang lain biasanya. Tapi untuk penampilan giginya kurang diperhatikan. Sehingga ada beberapa seperti yang akhir-akhir ini kami lakukan juga, tinggal bahkan setahun nggak ada dengan kondisi gigi yang lumayan berantakan gitu ya, lumayan berantakan. Dan pengalaman yang sudah kami alami, kalau berantakan seperti itu biasanya tidak diterima, biasanya gagal. Ya. Karena pernah juga ada ya dari pasien saya itu yang tadinya waktu awal tes pertama itu kondisi berantakan, gagal, kemudian bertekad untuk memperbaiki penampilan dengan memasang alat gitu ya. Dalam hal ini orang awam mengatakan behel atau brackets gigi gitu ya. Alhamdulillah dalam waktu ya itu menurut saya agak kebetulan juga. Hanya dalam waktu 1 tahun itu sudah perbaikannya sudah lumayan singkat, itu masih singkat itu. Perbaikannya sudah cukup lumayan, dan akhirnya di tahun berikutnya tadi ikut tes, masuk, dan sekarang sudah bekerja, sudah dinas sekarang ini. Kebetulan juga anak warga MTA juga, ya itu. Dan sekarang ini masih ada juga, masih ada yang
waktunya ya menurut saya cukup singkat. Nah, karena tidak ada setahun ya saya tidak berani kalau dalam waktu yang sangat singkat seperti itu nanti betul-betul bisa siap, bisa maksimal, saya nggak bisa. Dan saya tidak bisa menjanjikan ya, malah justru kemungkinan besar tidak siap. Ya betul. Ya, kemudian setelah dilaksanakan tes ya tidak bisa. Nah, bisa ikut ya. Terpaksa nanti mau ditunda untuk tahun-tahun yang akan datang ya. Itu. Nah inilah yang seperti ini kami berharap, dan ini sebetulnya bukan hanya masalah tadi gigi berantakan kemudian dipasang behel, bukan hanya itu. Ya. Tapi penampilan yang lain, misalnya giginya kebetulan ada yang rusak dan kebetulan di depan. Nah, ini banyak juga kasus seperti itu. Ya. Kadang-kadang kita itu kurang perhatian. Giginya rapi di depan itu yang seri ini ya? Iya, dari gigi 6 gigi depan. Nah, taring ini, dari taring sampai taring ya, ada 6 gigi depan. Ya, 6 gigi depan ini rapi sebetulnya, ya, rapi. Tetapi karena pemeliharaan yang kurang dan kayaknya ya mohon maaf ya, anak-anak sekolah itu kebanyakan, walaupun sebetulnya bukan hanya anak sekolah. Bukan anak sekolah, anak yang sudah kerja pun juga kadang-kadang abai terhadap kebersihan gigi dan mulutnya. Ya. Jadi kebanyakan yang terjadi itu terutama malam hari sebelum tidur itu jarang, ya jarang. Yang gigi. Membersihkan giginya dengan sikat gigi itu jarang. Ya. Padahal pernah saya sampaikan di forum ini juga bahwa Rasulullah itu memberikan kepada kita sekalian, ya. Tuntunan yang kalau kita kerjakan bagus. Yang pertama Rasulullah menuntunkan supaya kita membiasakan diri sholat witir sebelum tidur. Gitu ya. Dengan sholat witir sebelum tidur, mau sholat witir berarti dia harus wudu. Ya. Nah, kemudian Rasulullah juga menuntunkan kalau tidak menjadi keberatan itu, niscaya kita itu diperintahkan untuk selalu bersiwak setiap wudu. Ya. Nah, berarti ini sambung. Ya, sebelum tidur, ya. Kita bersiwak, wudhu, kemudian sholat. Sehingga nanti kita dalam posisi bersih giginya, kita baru tidur. Nah, tapi kebanyakan kita bahkan habis pergi makan di luar, langsung tidur. Nah ini yang sama sekali tidak sehat ini. Nah, jadi kembali lagi pada yang saya sampaikan tadi, ya. Karena ada beberapa, terutama ini anak-anak yang SMA atau mungkin sebelumnya atau siapapun yang setingkat itulah yang sedang mau mencari kerja, ya. Yang memang ingin bekerja terutama di institusi tertentu tadi, baik TNI, Polri, pelayaran itu biasanya ada juga persyaratan itu. Kemudian yang mau magang ke luar negeri, ya. Bahkan orang-orang yang bekerjanya di depan. Jadi front office, misalnya public relation tadi, saya kira perlu mempersiapkan diri, memperbaiki gigi-giginya. Sehingga nanti secara penampilan akan betul-betul siap dan layak. Kalau misalnya tes masuk itu layak ditempatkan di tempat yang diinginkan tadi. Ya. Itu sebagai pengantar dan jangan sampai, karena kebanyakan seperti itu, jangan sampai dengan waktu sesingkat-singkatnya, bahkan pernah ada yang datang ke tempat praktek itu minta diselesaikan karena apa? Minggu depan sudah tes. Nah ini main sulapan kalau gitu, ya, main sulapan. Maka yang seperti ini jelas langsung saya tidak sanggup, silahkan ke dokter gigi lain. Walaupun yakin di dokter gigi lain pun tidak akan bisa, itu tidak akan bisa. Nah ini terutama juga kalau seperti ini, terutama orang tua betul-betul berperan. Ya, kalau memang menginginkan putra putrinya itu bekerja nanti di tempat yang seperti itu, siapkan sejak awal. Ya, siapkan. Bahkan saya memberikan ancer-ancer paling tidak 2 tahun lah. Bahkan bisa 2 sampai 3 tahun bahkan. Ya, sehingga tergantung gigi itu sendiri. Sehingga kalau misalnya mau menuju ke sana, ya sejak awal masuk SMA itu sudah mulai diperbaiki. Ya. Syukur-syukur kalau memang bagus. Tapi kalau ada potensi giginya
posisinya tidak bagus atau bahasa kerennya berantakan tadi, nah itu perlu waktu lama 2 sampai 3 tahun. Ada yang memang mohon maaf tonggos atau merongos begitu, bisa. Ada juga yang masuk ke dalam, masuk ke dalam. Iya. Oh, masuk ke dalam. Bahkan kombinasi. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Oh, ada yang nguntir juga. Ya, nguntir nah, itu. Ya. Jadi macam-macam itu. Ya. Ini sebetulnya kami tadi ada yang kelupaan, Mas. Saya persiapkan sebetulnya, tapi ada yang kelupaan, jadi nggak bisa. Contoh-contoh gambar dan juga contoh ini apa namanya model. Ada. Terutama model yang dari pasien itu sangat ini sekali sebetulnya, cukup bagus. Artinya dengan jangka waktu sekian berubahnya begini, gitu bisa. Nah, tapi paling tidak adalah gambaran ya. Jadi saudara-saudara yang mungkin ada putra atau putrinya yang menginginkan ya di tempat-tempat seperti itu, atau terutama kalau putri ya nggak usah di tempat tertentu pun penampilan harus diperbaiki. Ya, karena bagaimanapun juga saya sering menyampaikan pada orang tua bahwa putri terutama ya, putri ibu itu ibaratnya barang dagangan. Nah, maka harus diperbaiki, harus disiapkan sebaik mungkin. Ya. Beda dengan laki-laki. Ya. Secara ekstrim saya pernah memberikan contoh, laki-laki saya punya pasien baru umur 36 atau 37 tahun. Karena dia luar biasa kehidupannya sebelumnya itu, ya jadi anak nakalnya itu, nakalnya sangat kebablasan itu. Sehingga akhirnya giginya itu habis. Gigi atas terutama sudah habis, gigi bawah tinggal beberapa. Ini umur 36 atau 37 tahun. Ya. Dan waktu itu datang ke tempat saya itu pengen memperbaiki penampilan karena mau nikah. Ya, luar biasa sekali. Ya, mau nikah. Nah, kenapa kok tidak diperbaiki? Sudah seperti itu. Calonnya saya yakin juga sudah tahu kalau nggak punya gigi. Apa alasannya? Kan nanti kan ada sesi foto. Nah, itu. Foto pun juga nggak harus mulutnya terbuka. Tutup mulut bisa juga. Iya. Nah inilah pada pemirsa pendengar sekalian yang kami hormati, ya, yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ya, barangkali nanti akan kita lanjutkan ya. Dan terutama untuk yang butuh waktu lama itu yang giginya berantakan tadi. Ya. Itu butuh waktu, bahkan tadi saya katakan 2 bisa sampai 3 tahun bahkan. Walaupun ada yang 1 tahun selesai ada, tapi menurut saya itu ya cukup luar biasa lah, jarang seperti itu, jarang. Ya. Biasanya paling tidak ya sekitar 2 tahun, bisa 3 tahun gitu ya. Apalagi ini juga nanti bergantung kepada aktivitas kontrol dari yang bersangkutan. Ya. Karena apa? Karena saya punya pasien juga, ya, putri sebetulnya, giginya lumayan berantakan, orang tuanya sampai malu gitu ya. Diperbaiki bahkan pakai alat sampai 3 kali, Mas Yuri. 3 kali karena alat pakai pertama nggak mau lanjut, lepas. Kemudian waktu itu SMP, ya. SMA pakai lagi, nggak lanjut, lepas lagi. Karena apa? Anaknya masih belum mau, masih belum masih pede dengan, masih pede dengan gigi berantakan itu masih pede, belum malu. Akhirnya waktu itu orang tuanya sudah dilepas, udah terserah, ya, kami tidak mau ini lagi, jelek biar aja. Nah setelah kuliah baru dia merasa malu. Nah setelah yang bersangkutan merasa butuh itu, akhirnya selesai. Akhirnya selesai. Ya alhamdulillah. Ya, artinya sebelum menikah atau bahasa ininya sebelum laku sudah bagus giginya. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sangat menarik tentang penampilan gigi karena ini bagian dari estetika ya, terlihat rapi begitu, orang juga akan melihat. Baru senyum saja kita sudah terpesona, apalagi dilengkapi
dengan ini akhlak yang baik tentu saja. Dan pemirsa, tentang hal ini Anda bisa sampaikan pertanyaan di telepon 02716793000, SMS WA di 08112 553.000. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian klinik kita untuk hari ini. Dan kita masih membahas tentang penampilan gigi. Dan ini sangat penting bagi para pemirsa yang mungkin putra-putrinya atau Anda pun saat ini sedang bergelut di dunia front office ya, front line dan sebagainya. Ini bagian pelayanan publik di mana harus bertemu banyak orang dan di sana membutuhkan penampilan yang baik begitu, utamanya dalam tatanan gigi gitu. Dan kita masih membahas tentang penampilan gigi ini dengan Dokter Tribo. Dokter, mungkin bisa sedikit beri gambaran kalau tadi orang yang membutuhkan itu biasanya dia akan tes di sisi menjadi seorang militer, sekolah militer dan sebagainya. Ada yang ke luar negeri yang mensyaratkan bahwa penampilan gigi itu akan dinilai. Namun selain lebih dari itu pasti akan kesehatan giginya pula. Nah, sebenarnya kapan kita harus menyiapkan itu? Kalau besok saya sudah lulus setengah tahun lagi, apakah dengan kondisi gigi saya yang perlu untuk dengan alat itu dilakukan, apakah itu telat atau belum? Nah, ini bisa sampaikan. Ya, jadi gini, sebetulnya pemeliharaan kesehatan gigi itu mestinya dilakukan oleh siapapun tanpa ada tadi rencana mau ikut institusi tertentu atau tidak. Itu mestinya menjadi upaya kita ya, untuk memperbaiki gigi. Ya, karena apa? Karena tadi misalnya gigi berantakan, ya, walaupun tidak mau tes atau tidak mau masuk institusi manapun, kalau gigi berantakan itu jelas untuk memelihara kebersihannya juga tidak semudah kalau giginya rapi. Satu itu. Kemudian selain itu, secara fungsi nanti juga akan ada halangan. Kita fungsikan dengan normal itu ada sesuatu yang menghalangi berfungsinya gigi secara normal. Ya, sehingga nanti tentunya risiko atau potensi kerusakan itu lebih mudah. Nah, oleh karena itu tetap mestinya kondisi apapun, walaupun saya sering menyampaikan juga, kalau yang giginya berantakan laki-laki udahlah tidak apa-apa, karena yang dilihat dari laki-laki itu bukan penampilan fisiknya saja, ya, tetapi yang penting kata orang tuh ya, yang penting tanggung jawabnya, ya, dan lain-lain sebagainya. Beda dengan laki-laki melihat perempuan, putri misalnya, pertama kali yang dilihat secara penampilan secara fisik, ya. Bahkan kalau giginya kelihatan belum kelihatan sebetulnya bagus, cantik, tapi begitu senyum atau begitu terbuka mulutnya, nah ini yang dilihat itu, ya. Maka kembali pada tadi, jadi kalau misalnya kita berkehendak untuk baik, ya, memang mestinya itu dilakukan sejak pertumbuhan gigi geligi, utamanya pergantian gigi geligi dari gigi susu ke gigi dewasa. Itu mulai dan umur? Ini dimulai biasanya umur 6 tahun. 6 tahun itu nanti, ya, maka terkenal dengan sebutan geraham 6 tahun. Itu karena apa? Umur 6 tahun itu tumbuh pertama kali geraham dewasa. Oh, sebelumnya belum ada? Belum ada. Geraham dewasa tumbuh umur 6 tahun. Kemudian berturut-turut nanti gigi-gigi yang 20 gigi anak itu nanti satu demi satu lepas diganti dengan gigi dewasa. Dan jadi gigi dewasa, gigi anak itu ada 20. Kemudian nanti akan ada pergantian dari 20 tadi ke gigi dewasa, dan masih ada tambahan masing-masing rahang 6 gigi di belakang gigi 20 tadi. Sehingga nanti totalnya
20 tambah 6 atas, 6 bawah, tambah 12, sehingga totalnya 32. Itu. Nah yang 32, yang 6 gigi atas, 6 gigi bawah ini, gigi geraham pertama kali tumbuh itu di umur 6 tahun tadi. Ya, 6 tahun. Jadi 6 tahun sebelum gigi yang 20 tadi mulai lepas, 6 tahun gigi gerahamnya atas bawah itu tumbuh dulu. Kemudian disusul berikutnya. Ya. Dan nanti keseluruhan akan tumbuh gigi 28 gigi itu nanti di usia biasanya 13 atau mundur-mundurnya 14 lah. Itu 14 tahun itu nanti sebanyak 28 gigi itu sudah tumbuh ya, di rongga mulut. Kemudian nanti masih ada tambahan 4 gigi lagi di paling belakang. Ya, 4 gigi ini lazimnya tumbuhnya antara usia 18 sampai 25 tahun. Lazimnya. Ya. Dan ada juga yang 4 gigi terakhir tadi tumbuhnya di usia lebih dari itu. Ya, yang kita sering menyebutnya sebagai gigi bungsu. Ya, gigi terakhir. Atau bahasa Jawanya bamwekas. Bamwekas itu sering sakit. Ya, sering sakit. Bahkan ini banyak kasus juga yang tentang ini. Ya, banyak kasus, tapi ini tidak akan kita bicarakan hari ini. Yang kita utamakan adalah tadi, ya, pergantian dari gigi anak-anak menuju ke gigi dewasa. Ya. Dan ini menjadi salah satu penyebab gigi kita berantakan. Ya. Karena apa? Karena kalau gigi pengganti sudah tumbuh, sudah mau tanda-tanda tumbuh, gigi lamanya nggak mau lepas atau belum dilepas. Belum tanggal. Ya, belum tanggal. Nanti gigi pengganti kalau nggak kuat dorong gigi lama, nanti dia akan tumbuh di sampingnya. Oh ya. Ya, bisa di depannya, bisa di belakangnya, bisa di samping. Itu mana yang kosong? gingsul itu ya? Beda. Kalau gingsul itu istilah bagi gigi taring yang tumbuhnya di luar posisi, out of the track. Kalau gigi taring tumbuhnya di luar posisi, orang lazim menyebut gigi gingsul gitu. Ya. Kalau gigi yang ini tadi ya giginya tumbuh yang bisa tongos atau bisa di belakang. Ya. Tapi kadang-kadang gigi gingsul itu membuat orang tambah manis. Tertentu itu. Tertentu ya. Kalau misalnya laki-laki tertentu yang gigi gingsulnya malah jadi tambah manis. Perempuan juga sama, tertentu juga. Karena ada juga banyak yang nggak manis. Malah justru mengurangi nilai itu. Iya. Kemudian ya terkait dengan setengah tahun sebelumnya persiapan itu apakah kurang atau? Jadi tadi rata-rata orang tua itu kan kalau misalnya sudah berencana nanti putra putrinya mau dikemanakan itu kan sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya. Lah ini tadi persiapan secara umum itu tadi anak-anak mulai 6 tahun tadi harus betul-betul harus diawasi dengan ketat. Ya. Jangan sampai orang tua, saya baru tahu ini ternyata begini. Giginya sebanyak 3 atau 4 atau bahkan 5 yang mestinya sudah lepas, belum lepas. Orang tua baru tahu, lah ini berarti kan kurang perhatian terhadap putra-putrinya. Ya. Nah ini jangan sampai terjadi, sehingga nanti kalau sudah umur 13, giginya relatif bagus, ya, tumbuhnya relatif bagus, ya, itu saja nanti masih ada potensi giginya tidak bagus. Ya. Karena apa? Karena ada orang yang rahangnya kecil tapi giginya besar. Dulu pernah saya sampaikan di forum ini juga. Kalau orang rahangnya kecil giginya besar, pasti nanti nggak cukup, pasti berantakan. Ya. Karena tempat barisannya nggak cukup. Ya. Tempat barisnya gigi itu nggak cukup, kurang, sehingga nanti ada yang terpaksa agak ke depan atau mungkin di belakang. Nah, inilah nanti yang misalnya ada rencana mau masuk institusi mana, itu ini diperbaiki sehingga penampilannya jadi bagus. Ya. Juga bisa juga tadi
gigi itu tumbuhnya terlambat, bisa juga. Ya. Gigi tumbuh terlambat, sehingga akhirnya rongga atau space yang tadinya mau ditempati oleh gigi tadi, terlanjur gigi-gigi sebelahnya nanti geser. Kalau gigi geser, space-nya kurang, lah nanti otomatis bisa agak maju atau agak mundur. Nah ini juga harus menjadi perhatian. Maka sebaiknya ya bukan untuk promosi atau apa, itu memang sebaiknya bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa sekalian, atau barangkali ada remaja-remaja yang memang menginginkan untuk penampilannya bagus, itu ya paling tidak setahun sekali lah periksa gitu ya. Sekarang ada BPJS periksa gratis. Oh, tercover ya. Ya. Karena periksa saja. Oh, periksa. Kalau pasang behel nggak masuk. Itu. Tapi kacamata bisa masuk ya, mata ya. Kacanya bisa gigi masuk. palsu bisa masuk. Oh, gigi palsu masuk. Dibantu tapi. Oh. Nah, sama dengan kacamata. Yeah. Kacamata itu nanti habisnya berapapun dari BPJS membantu sekian. Behel nggak masuk ya? Behel nggak masuk. Behel palsu? Gigi palsu itu dapat bantuan. Nah, dan setiap 2 tahun ya, nanti kalau belum 2 tahun mau ngajukan lagi nggak bisa. Oh ya. Itu. Ya. Pak Dokter mungkin bisa sedikit diberikan gambaran ini ya. Sebenarnya kalau orang sudah memakai atau mengenakan behel itu, tentang alat itu, apa yang membuat menunjang program itu sukses gitu? Yeah. Apakah makanan, apakah anget, es dan sebagainya itu mempercepat proses itu, atau justru kebalikannya? Jadi gini, bagi saudara-saudaraku yang kebetulan saat ini berencana mau pasang atau mungkin malah sudah pasang, nah, selalu kalau di klinik saya sampaikan, selalu saya pesankan untuk berhati-hati makan. Ya. Dengan makan harus berhati-hati. Nggak boleh makan jagung. Langsung dikerat gitu ya. Itu nggak boleh. Ya, karena itu nanti rontok nanti alatnya. Kemudian juga makan buah yang mentah juga langsung itu harus dipotong-potong. Nah, itu karena apa? Karena ya saya mendengar juga beberapa rekan itu cukup marah, misalnya pasiennya dinasihati bandel, ini copot besok copot lagi, lah itu kan berarti bandel, itu cukup marah. Oh, copot itu karena makanan tadi? Bisa. Bisa. Ya, bisa dengan makan jagung bakar itu ya bisa rusak. Makan sate dengan juga bisa. Karena pernah juga saya punya pasien ini sudah dipesani itu, ya, ternyata apa? Baru aja diperbaiki, pulang belum ada setengah jam sudah nelpon, dok ini lepas lagi, loh kok lepas, dipakai apa? Ini saya sampai makan sate. Nah, itu bisa dipasang sendiri atau harus ke dokter? Harus ke dokter. Oh, harus ke dokter. Kalau bagi saya misalnya, kalau sering lepas risiko ditanggung sendiri. Karena sering lepas berarti nanti waktu yang tadi saya katakan sekitar 2 tahun jadi mundur, bisa lama itu. Sehingga kalau lama kan tanggungannya sendiri berarti kan. Ya. Termasuk juga kalau yang misalnya diinstruksikan 1 bulan sekali kontrol. Ternyata ada yang 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 4 tahun, 4 bulan ya baru kontrol. Risiko. Nah, saya sering mencontohkan, mengilustrasikan begini. Kalau misalnya saya katakan 2 tahun nanti sudah cukup bagus. Sebulan sekali berarti kan kurang lebih 24 kali kontrol gitu kan. Lah kalau kontrolnya 4 bulan sekali, tetap nanti saya hitung 24 kali kontrol baru bagus. Bisa dihitung nanti berapa tahun. Gitu kan. Nah, saya membuat ilustrasi seperti itu, walaupun ya tidak tepat seperti itu, tapi itu sebagai gambaran. Kalau pengen lama ya silahkan jarang kontrol. Bahkan ada juga yang kemarin baru datang itu lebih dari 8 bulan atau berapa baru. Nah, setelah saya tanya, wah habis ini saya acara di sekolah padat banget. Ya sudah, silahkan aja, tidak apa-apa. Kalau jarang kontrol risikonya ditanggung sendiri. Itu tidak apa-apa, kami
oke saja, silakan itu aja. Gak bisa maksa ya. Yang penting jangan sampai, dok ini sudah 3 tahun kok belum selesai lah. Saya tinggal gampang melihat rekaman dari catatan medik itu berapa kali kontrol. Kemudian yang yang dia mangkir harusnya kontrol berapa kali. Kita bisa lihat seperti itu. Maka ini menjadi perhatian juga pada kita, dan termasuk yang mau pasang itu biasanya saya tanya, terutama yang mau bersekolah di tempat jauh, saya tanya, ya, kalau mau bersekolah di tempat jauh, mending nanti di tempat jauh nanti pasang di sana. Misalnya ada yang ke Bandung, ada yang ke Jakarta, ada juga yang kalau Semarang mungkin masih terjangkau lah ya, bisa ini. Ke Surabaya, pernah juga ke mondok ke Pasuruan, pernah. Saya punya pasien mondoknya ke Pasuruan. Nah, tapi nggak mau, tetap mintanya di dekat rumah gitu kan, di dekat rumah. Ya, tapi risikonya karena perpulangan atau lama, izin dari pondok itu paling cepat katanya 2 atau 3 bulan sekali. Ya, kontrolnya 2 atau 3 bulan sekali. Tapi alhamdulillah selesai. Termasuk ada juga saya punya pasien Bandung, kerja di Bandung, ya. Dia yakin bisa pulang paling tidak 2 bulan sekali, karena apa? Dia berjanji kepada orang tuanya untuk sering-sering pulang nengok. Nah, itu menjadi alasan untuk pulang, dan selesai juga akhirnya. Yang penting rutin lah, walaupun mundur selesai. Tapi kalau kadang 4 bulan, kadang 6 bulan, lah itu ya sudah nggak bisa menjanjikan hal seperti itu. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terbuka untuk Anda yang ingin bertanya, telepon di 02716793.000, SMS WA di 08112553000. Iya, dokter, ini ada pertanyaan. Usia saya 73 tahun. Namanya Bu Anha di Sragen, ya. Tapi ini di luar tema ya, dok ya. Gigi saya kalau kena air panas atau dingin senut-senut. Nah, ini bagaimana solusinya? Ya, Ibu tadi 73 tahun ya. Ya, kalau usia sudah seperti itu, mohon maaf Ibu, memang gigi itu ada kecenderungan gusi nanti turun. Jadi perlekatan gusi dengan gigi itu normalnya di leher gigi. Leher gigi itu antara mahkota gigi dengan akar. Itu leher, kita sebutnya leher gigi. Normalnya di situ. Begitu tambah usia biasanya turun. Dikit itu. Jadi hampir menutup gigi ya? Akhirnya karena gusinya turun berarti akarnya kelihatan malah. Oh, malah. Ya. Akarnya kelihatan. Nah, akar yang kelihatan ini bisa menjadikan giginya sensitif, ngilu dan sebagainya. Yang turun giginya atau gusinya? Gusinya. Oh, gusinya. Gusinya turun. Kalau giginya tetap. Sehingga nanti memang ada yang kelihatan akhirnya giginya kelihatan panjang. Ya. Itu karena gusinya turun. Jadi, nah yang seperti itu bisa berpotensi giginya akan terasa ngilu. Untuk mengatasi, ya bisa memakai pasta gigi yang jangan disebut. Iya, pasta gigi yang untuk sensitif. Merek apapun, karena berbagai merek itu ada menunya itu. Ya. Pasta gigi yang untuk sensitif. Ya, gigi sensitif ya. Gigi sensitif. Ya. Tapi ingat, memakai pasta giginya tadi ya tidak karena kebanyakan ada kesalahan dalam memakai. Bagaimana, dok? Pakai pasta gigi, disikat seperti biasa, kemudian selesai kumur, sikat lagi. Nah, itu bahan aktif dari pasta itu hilang semua. Nah, maka sebaiknya ya selalu dianjurkan kalau pakai pasta gigi itu gosoknya pelan dan agak lama, memberikan kesempatan pasta gigi tadi bahan aktifnya merasuk di gigi tadi, terutama di daerah akar. Nah, kemudian nanti setelah ya lebih 2 menit atau lebih lah ya, gosok gigi jangan setengah menit tidak ada apa-apanya nanti. Pasta gigi sebagus apapun tidak ada gunanya. Ya, 2 menit atau lebih. Ya. Nanti setelah selesai kumur jangan terlalu kenceng kumurnya, pelan saja. Setelah pelan
mungkin masih ada sedikit sisa-sisa ya, jangan dihabisin dengan kumur kenceng, dikocok kenceng, habis semua nanti ya. Kumurnya sedikit aja, pelan saja, 1 kali aja, udah. Nanti insya Allah nanti akan ada bahan aktif yang kontak dengan gigi tadi, sehingga nanti sensitivitas gigi nanti akan bisa berkurang. Ya. Kalau itu pun juga nggak bisa berhasil, ya ke dokter gigi, nanti ada cara juga nanti. Ya. Tapi ya sebaiknya yang pakai pasta tadi, ya. Karena nanti apa? Kita bisa melakukan sendiri. Kalau ke dokter gigi nanti tergantung ya, upaya yang dilakukan itu nanti misalnya karena sesuatu hal terus hilang, nanti akan ngilu lagi. Oh ya. Gitu. Ya. Baik dok, kita sudah ada di penghujung waktu, tapi ini belum tuntas sepertinya kalau belum ini dijawab tentang berapa besar sih biaya untuk masangin alat tadi, behel ya. Ya, jadi memang untuk pemasangan behel itu mahal. Berapa nanti silahkan langsung ke konsultasi ke dokter gigi terdekat. Ya, semahal apa gitu ya? Semahal apa? Karena konon kabarnya ada ya berita-berita burung itu, ada yang mengistilahkan ya pasang behel itu kalau di tempat tertentu itu seperti ngemot sepeda motor. Artinya apa? Biayanya itu seharga sepeda motor. Karena ditaruh di rongga mulut kan tiap hari dimut gitu kan rasanya. Jadi ada yang mengistilahkan ngemot sepeda motor. Gitu. Ya. Nah, yang perlu kami tekankan lagi ya bahwasanya ini yang cukup menarik itu, saya kebetulan punya pasien, orang tuanya berantakan, tapi karena orang tuanya sudah, maksudnya yang berantakan giginya, bukan berantakan akhlaknya ya, maaf ya, giginya berantakan. Ternyata dia mempunyai putra 3 orang, berantakan semua. Karena yang satu saya rawat, saya pasang behelnya, pasang behel dan sudah bagus, sudah bagus. Cuma biasanya juga orang yang sudah dipasang sudah bagus itu malah justru nggak mau dilepas. Karena sudah merasa nyaman dengan alat itu. Malah nggak mau, udah selesai sebetulnya, tapi nggak mau dilepas. Berisiko apa tidak? Ya enggak sih, cuma berisikonya dia otomatis bicara kan terganggu. Gosok gigi juga kebersihannya juga agak terganggu. Kecuali dia mau lebih pelan-pelan banget dan telaten, enggak masalah. Ya, tadi yang saya katakan tadi, 3 anaknya itu semuanya sama. Giginya itu seperti bapaknya. Sama tadi. Yang satu saya perbaiki sudah bagus, yang 2 belum, tapi masih sama, dua-duanya masih sama. Nah, ini kecenderungan seperti inilah yang harus menjadi perhatian kita semua. Artinya apa? Bukan kok nanti anak saya karena saya berantakan berarti anak saya nanti berantakan. Enggak. Bukan karena turunan ya. Ada kecenderungan seperti itu. Tapi kalau kita bisa mengupayakan dengan bagus, ya dengan pencegahan-pencegahan itu, saya yakin nanti tetap bisa bagus. Tanpa alat bisa. Gitu. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Ya sayang sekali waktunya terbatas dan kita harus berpisah karena sebenarnya permasalahan gigi ini sangat kompleks sekali, karena kita juga mengerti adik-adik atau anak kita ada yang dari kecil suka ini ngedot jempol, kemudian suka gigit yang karet-karetan itu, apakah itu positif hasilnya atau tidak. Nah ini bisa besok dilanjut lagi dok. Baik, terima kasih dok, selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sehat selalu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian klinik kita untuk siang hari ini dan insya Allah kita akan bersua lagi di pekan depan. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.